Saya kemarin gimana? Dua, dua, lima, lima. Ya, ini ya tugasnya kemarin ya. Kan diketahui balok struktur balok dengan dua peletakan, peletakan A sendi, peletakan B roll. Ya. Dikasih beban beban merata sebentang dari bentang C ke D, ya, itu bentang beban merata sebesar 2 ton per meter. Kemudian ada beban terpusat di titik E sebesar 5 ton. Kemudian di bentang BF itu ada beban berata sebesar 2 ton per meter. Diminta untuk menentukan gaya-gaya dalam. Ya. Pertama kita tentukan dulu reaksi perletakan. Reaksi perletakan itu terjadi pada perletakan, berarti pada titik A dan titik B. Titik A perletakannya perletakannya sendi, maka akan ada dua reaksi, yaitu vertikal di A dan horizontal di A. Kemudian titik B adalah perletakan roll. Maka akan ada satu reaksi, yaitu vertikal di B. Jadi, reaksi perletakan yang kita harus cari, yang harus dicari adalah PA, PB, dan AA. Ya.
Tiga reaksi yang harus kita cari. Kita awali dengan sigma momen di titik A sama dengan nol. Sigma momen A sama dengan nol. Artinya apa ini? Artinya adalah titik A itu dijadikan engsel. A dijadikan engsel, kemudian titik B dilepas. Perletakannya dilepas. Ya. Jadi kondisi sigma momen A sama dengan nol itu seperti ini. Ini titik A itu dijadikan engsel. Nah, namanya engsel itu berarti kalau kita kasih kita kasih beban dia akan berputar ya. Di engsel itu menjadi titik poros. Ya, maka bisa kita hitung PB dikalikan jarak VB terhadap titik A adalah 2 ditambah 2 ditambah 4 di 8. VB arahnya ke atas. VB arahnya ke atas. Engselnya di titik A. Maka dia berputar, ini VB ya. VB arahnya ke atas. Kemudian ini engselnya A. Ini jaraknya adalah 8. Maka dia akan berputar berlawanan jarum jam. Ya, maka tandanya negatif. Maka di sini tandanya adalah negatif. Karena dia berlawanan jarum jam. Kemudian ada gaya 2 ton meter. Ya, 2. 2 ton meter, 2 ton per meter dikalikan 2. 2 adalah bentangnya. Dikalikan jaraknya terhadap titik A. Ya, jaraknya terhadap titik A. B. Beban yang pada bentang BF ini, ya, titik pusatnya terletak di tengah-tengah. Maka ini adalah jaraknya 1. Kemudian ini 8. Maka ini dikalikan dengan 1 ditambah 8. Jadi kalau ini saya sebut Ki besar. Ki besar adalah Ki kecil kalikan bentang dari BF. Arahnya ke bawah Ki, karena dia beban luar. Arahnya ke bawah, maka dia akan berputar.
titik porosnya di titik A, maka dia akan berputar searah jarum jam, maka tandanya positif. Ini kita kasih tanda positif. Lalu ada beban 5 ton. 5 dikalikan jaraknya terhadap titik A, berarti 2 ditambah 4. 2 ditambah 4. 5 ton arahnya ke bawah, maka dia searah jarum jam perputarannya. Kita kasih tanda positif. Kemudian beban Q yang di A, ya, itu adalah 4 kali 2 dikalikan setengah kalikan 4. Dia ada di sini. Arahnya ke bawah, maka dia berputar searah jarum jam. Tandanya positif. Lalu yang sebelah sini, ya, 2 dikali 2 dikalikan setengah kali 2. Arahnya ke bawah ini, tapi dia mutarnya ke arah kiri. Mutarnya arah kiri, maka tandanya nih. Ini sama dengan kan dengan 0. Maka sudah bisa kita hitung min PB kali 8 ditambah 36 ditambah 40 ditambah 16 dikurangi 4 sama dengan 0. Min 8 PB ditambah berapa ini? 36, 46, 52, 92. Kurangi 4, 8, 88. Emang kuat, emang kuat. 14, 14 tambah 6, 50. 88. Jangan lepas baju. Di JP mbak Nasnya itu kuping-kupingan. Ini bajunya kendor. Baju ganti. Berapa ini? 88. 88. 88 ya. Dengan PB 11 sih. 11 ton. Selanjutnya mencari PA. Jadi kita buat sigma momen titik B sama dengan 0. Ini berarti yang B dijadikan angsel, yang A dilepas. Ini titik A, ini ada VA. Ya, berarti VA dikalikan 8
Kemudian PA kali 8 lalu dikurangi 2 Q kali 2 kali 6 dikalikan setengah kali 6 ditambah tambah 2 tambah 2. Nah, tadi jaraknya 2, ini jaraknya 4. Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti PA ke titik B adalah 4 ditambah 2 ditambah 2. 8. Kemudian beban yang ini, 2 yang ini berarti 2 dikali bentangnya. Bentangnya adalah 2 tambah 4, 6. Dikalikan jaraknya terhadap titik B. Jadi bebannya kan di tengah-tengah ini, titik pusatnya. Ya, berarti setengah kali 6. Ditambah 2, ditambah 2. Lalu ada beban 5 ton. 5 kali jaraknya terhadap titik B. 5 kali 2. Arahnya ke bawah, berarti dia searah jarum jam putarannya. Itu tandanya positif. Kemudian ada 2 yang ini, beban 2 ton per meter yang ini, yang di BF. Di 2 dikalikan bentangnya, 2 dikalikan jarak beban terhadap titik B. Jarak titik pusat beban terhadap titik B. Titik pusatnya di sini, di tengah-tengah BF. Berarti kalikan 1 ya, atau setengah kali 2. Tandanya arahnya ke bawah. Yang soalnya di B, berarti berputar searah jarum jam. Berarti tandanya positif. Sedangkan yang ini, 5 ton ini, putarannya berlawanan jarum jam. Berarti ini tandanya negatif. Yang ini tandanya negatif. Dan yang ini searah jarum jam. Ini negatif searah. Yang ini berlawanan jarum jam. Nah, sama dengan 0. 8 PA min 3 tambah 7, 7 kali 2, 14, 14 kali 6. Berapa ini? 84. 84 ya ini ya. Ini 4. K8 PA min 90 ya. Benar ya 84 ini. Dua kali 6 kalikan 7. Audio no, me vale. 84. 84 tambah 10. 94. Bukan. Bukan kali. Dua kali 6 kali setengah kali 6. 2 tambah 2. 5 kali 2.
2 kali 2 kali 2. 4 nih hasilnya. BR sama dengan 11,25. 4 kali 9, 36. 5 kali 6. 5 kali 6. Ini berapa ini? 5 kali 6 berapa? 5 kali 6, 30 ya. Iya, 30 Pak. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti ini hasilnya berapa ini? 36 tambah 30 tambah 16 dikurangi 4. 78. 8 bagi 8, 9,75. Sembilan koma tujuh lima. Oke, cek. Dicek. Sigma vertikal harus sama dengan 0. Di VA ditambah VB harus sama dengan beban luar. Di beban luarnya berarti 2 kali 6 6 5 ditambah 5 tambah ditambah 2 kali 2. 2 kali 2. PA-nya 11,25. PB-nya 9, 9,75 ini 21 berapa ini? 21. 21 Ini hasilnya 21 20. juga Pak. 21. Nah, kemudian sigma horizontal sama dengan 0. Ini AA, AA, AA-nya ke kanan. Terus ada lagi nggak? Ada beban luar arah horizontal apa tidak? Tidak ada ya. Tidak ada beban gaya luar arah horizontal. Maka HA-nya sama dengan 0. Nah, jadi sudah kita dapatkan semuanya. PA, HA, dan PB. Nah, maka perhitungan reaksi peletakan sudah kita selesaikan. Selanjutnya, menghitung bidang momen.
momen kita awali dengan bentang A ke C. Bentang C ke A. C ke di A ada beban, ada gaya PA. Kemudian ini bebannya adalah 2 ton per meter. Bentangnya jaraknya adalah 2 meter. X bergerak dari C menuju A. A momennya adalah MX sama dengan dari C menuju A ada beban 2 ton per meter. Nah, karena dia beban beban ini beban 2 ton per meter ini ke bawah, maka tandanya negatif ya. Dan setengah kalikan Q kalikan X kuadrat. Ya, kalau beban merata maka rumus momennya adalah setengah Qx kuadrat ya. Beban rumus momennya adalah setengah Qx kuadrat. Kalau dia beban merata ya. Kemudian dia arahnya ke bawah maka tandanya negatif. Kita masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik C. Ya, kan mulainya nih 0 C, 0 C, A, 2 nanti ya. Nah, kita masukkan min setengah kali Q-nya 2, X-nya 0, nah, sama dengan 0. X sama dengan 2, kita dapatkan momen di titik A. Ini ya, ini. Nah, kita masukkan kali 2 kuadrat sama dengan 4 kali 2, 4 kali 1, 4 ya, 4 ton meter, negatif tandanya. Kemudian lanjutkan ke bentang A ke D. Kita gambar. Rumus momennya tetap dari titik C. Ini X-nya bergerak dari titik A menuju D. Rumus momennya tetap dari titik A. Tadi di awal ini tetap kita ikutkan di min setengah Q X kuadrat. Lalu ada VA ditambah VA kalikan X. Nah, lalu ada Q lagi
yang sebelah sini, yang sebelah yang bentang AD. Ya, keliru. Supaya jelas. Ini adalah misalnya kita sebut Q1 ya, 2 ton per meter. Ya, di sini eh, Q1 kalikan 2 dikalikan setengah kali 2 kemudian ditambah PA. Kenapa PA ditambah positif? Karena PA ke atas, PA-nya ke atas. Dikalikan X, kemudian ada beban Q yang ini, Q yang sebelah AD ya, karena dia tandanya ke bawah, maka tandanya negatif. Setengah Q1 kalikan X kuadrat. Ya, jika X sama dengan 0, kita dapatkan momen di titik A. Dengan min 2 kali 2 dikalikan setengah kali 2 ditambah PA kalikan 0 dikurangi setengah kalikan 2 kalikan 0 sama dengan min 4 ton meter. Jika X sama dengan 4, kita dapatkan momen di titik D. Dengan apa ini? Min 2 kali 2 kalikan setengah kali 2 ditambah PA kalikan 0, PA kalikan 4, PA-nya berapa? PA-nya 11,25. 11,25 dikalikan 4 dikurangi setengah kali 2 kalikan 4 kuadrat. Berapa hasilnya? Berapa? 5 ton meter. Benar ya? Benar ya? 25 ton meter. Ya, sampai di sini tanya dulu. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Jelas ya sampai sini ya. Iya, sudah jelas, Pak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan bentang yang mana? Bentang apa lagi? Bentang D. Bentang apa? Bentang ke D ke E ya.
bentang D ke E, atau bentang, atau kita balik, kita geraknya dari F sekarang. Jadi bentang F ke B, lalu B ke E. Pilih mana? Mau D ke E apa F ke B? D ke E dulu, Pak. Kalau D ke E nanti rumusnya jadi panjang ya. Iya, jadi Rum- banyak. Rumus yang ini, nih rumus yang ini, rumus momen ini jadi panjang nanti. Nah, kalau rumusnya panjang, itu kemungkinan kemungkinan terjadi kesalahan akan semakin besar, ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba aja ya. Tapi kalau kalian dari D ke E harus hati-hati ya, harus cermat karena rumusnya panjang, bisa bisa terjadi kesalahan ya. Ya, kita coba aja ya. Jadi dari D ke E, bentang D ke E. Nah, bentang D ke E. Berarti X-nya dari D menuju E. Ya, X-nya di sini. Dari D ke E. Momennya, rumus momennya, mulai dari, tetap mulai dari titik C. Ya. Berarti ada min 2 kali 2 dikalikan setengah kali 2. Nah, ditambah PA. Di sini ada PA. Ya, PA. Tambah PA dikalikan 4 4 ya, 4 ditambah X, ini jadi X, ini yang betang di E jadi X ya, ditambah X, ditambah 4 eh, dikalikan 4 ditambah X ya, lalu baru ini, eh, baru beban yang ini juga ya, dikurangi setengah, apa setengah, eh, beban yang kedua berarti Ki, Ki-nya 2, oh ya 2, Ki-nya 2, 2 kali 4, ini 2 kali 4, ini kan Q1 ya, ini Q1 sama dengan 2 ton per meter, ya 2 kali 4, 2-nya ini, 4-nya ini, 2 kali 4, dikalikan, dikalikan, setengahnya 4, ya, titik pusatnya kan di sini, yang ini titik pusatnya kan di tengah-tengah ini, titik pusatnya ada di sini, berarti setengah dari 4, oke, dikalikan setengah kali 4 ditambah X, X-nya ini. Ya, nah ini rumusnya. Kita cek ya dengan cara X sama dengan 0. Ya, cara mengetahui rumus ini udah betul enggak nanti dihitung di sini. Ya, X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik D. Ya, nah MD ini harus sama dengan di sini. Harus sama dengan ini. MD ini nanti hasilnya dengan memakai rumus ini.
Kalau MD di sini dengan memakai rumus ini tidak sama dengan ini, maka rumus ini bisa dipastikan salah. Ya, kita cek. T 2 kali 2 kali 1 berarti min 4. Ya. Terus ini 11,25 kalikan 4 ditambah 0. Ya, ini ditambah 11,25 dikalikan 4 ditambah 0. Dikurangi, ini 2 kali 4, 8. Dikalikan 2 ditambah 0. Ya, sama dengan berapa ini? Berapa? Nah, hasilnya adalah 25. Nah, ini sama kan? Harus sama hasilnya ya. Kalau nggak sama berarti rumus MX-nya salah. Rumus ini salah. Harus dicermati lagi. Makanya kan kepanjangan rumusnya ini. Kemungkinan salahnya semakin besar. Jika X sama dengan jika X sama dengan 2, maka kita dapatkan momen di titik E. Nah, tinggal masukkan min 4 tambah 11,25 dikalikan 4 ditambah 2 dikurangi 8 dikalikan 2 ditambah 2 kalikan 6 min 32 min 4 31,5 ton meter. Ya, selanjutnya kita balik ya. Kita balik dari F ke B. Dari F ke B. Tentang F ke B. B, P, ini Q2 2 ton per meter. X bergerak dari F ke B. Rumus momennya adalah min setengah kali Q2 kalikan X kuadrat. Jika X sama dengan 0, kita dapatkan momen di titik F sama dengan 0. X sama dengan 2, kita dapatkan momen di titik B sama dengan min setengah kalikan 2 kalikan 2 kuadrat. Min 4 ton meter. Sekarang dari tentang B ke E.
X bergerak dari F, dari B ke E. Terus momennya tetap dari F arahnya, berarti ada min 2 kali 2 kalikan 2 kali 2 kalikan setengah kali 2 ditambah X ditambah VB kalikan X. Ini kan 2. Ini juga 2. X bergerak dari B ke E. Jika X sama dengan 0, kita dapatkan momen di titik B. Jika X sama dengan 2, kita dapatkan momen di titik E. Nah, nanti ME ini harus sama dengan ME yang kita cari tadi. Nih, ME ini harus sama dengan di sini ya. MB min 2 kali 2 dikalikan setengah kali 2 tambah 0 tambah PB kalikan 0 dengan min 4 ton meter. ME min 2 kali 2 dikalikan setengah kali 2 ditambah 2 ditambah PB. PB-nya 9,75 kalikan 2 sama dengan 3 kali 4, 12. Ini 12. PB-nya 9,75. 9,75 kalikan 2 ditambah min 12 ditambah 12. Nah, 31,5. 31,5 ton meter. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oh, bagus.
Ada yang tanyakan? Ya, selanjutnya bidang lintang. Bidang lintang adalah turunan dari eh, bidang momen. Ya. Jadi kalau kita udah punya rumus bidang momen, maka kita tinggal menurunkan rumusnya itu untuk mendapatkan bidang lintang. Bidang lintang. Tentang C ke A. Kita tulis dulu rumus momennya. Rumus momennya untuk bentang CA min setengah Q kuadrat. Min setengah I 1 X kuadrat. Maka turunannya adalah min I 1 kalikan X. Jika X sama dengan 0, maka kita dapatkan bintang titik C. Min 2 kali 0. Jika X sama dengan 2, kita dapatkan lintang di titik A. Min 2 kali 2. Dengan min 4. Kemudian bentang A ke D. Kita tulis dulu rumus momennya. Rumus momennya adalah min 2 kali 2 kalikan setengah kali 2 ditambah X. Ditambah PA kalikan X. Maka LX-nya atau bintang-bintangnya adalah 4 ditambah PA. Nah, X sama dengan 0, kita dapatkan momen di lintang di titik A. Sama dengan min 4 ditambah 11,25. Nah, berapa ini? 377,25. X sama dengan 4, dapatkan lintang di titik B. Dengan sama juga 7,25. Lalu bentang DE. Bentang DE. Tulis dulu rumus momennya. Bentang DE. Ini rumus momennya.
rumus momennya, lalu kita turunkan terhadap X untuk mendapatkan rumus gaya lintang. Ini min 4X, ya, min 4 ditambah PA dikurangi 8. X sama dengan 0, akan dapatkan lintang di titik D. X sama dengan 2, dapatkan lintang di titik E. Oke, ini tadi min 4 ditambah 11,25 dikurangi 8. 12 berarti sini berapa? Min 0,75 ton. Ini juga sama, min 0,75 ton. Selanjutnya tentang FB. Tulis dulu rumus momennya, lalu buat rumus gaya lintangnya, turunan dari rumus momen. I kali X. X sama dengan 0, kita dapatkan lintang di titik F. X sama dengan 2, dapatkan lintang di titik B. LF sama dengan 0, LB sama dengan 22, min 4 ton. Lalu tentang B ke E. Kita tulis dulu rumus momennya tentang BE. Rumus momennya ini, rumus momennya kita copy. Ini rumus momennya. Lalu kita turunkan untuk mendapatkan rumus bidang lintang, kita turunkan rumus dari momen, ya. Jadi ini min 4 ditambah PB. Jika X sama dengan 0, kita dapatkan lintang di titik B. Sama dengan min 4 ditambah 9,75. Dengan 5,75 ton. X sama dengan 2, kita dapatkan lintang di titik E. Sama juga 5,75 ton. Nah, udah semua. Sekarang tinggal menggambar.
Ya, sekarang gambarnya, gambar bidang lintang. Bidang lintang tadi, lintang di titik C sama dengan 0, berarti di sini. Terus lintang di titik A, ini negatif. Tadi di bawah, min. Nah, ini min 4, ini C, ini A, ini A, ini D, ini E, ini B, ini F. Ya. Titik A, min 4, lalu lintang di titik D, D, D ini LA ini 725, berarti naik 725. Ini negatif, ini 4 ya, lalu ini 7,25, lalu lintang di titik D ini 0,75, berarti di sini. Nah, di sini kurang ini. Nah, ini 0,75 ini. Lalu E ini 9,75. Lalu B, B min 4. 5,75. 5,75 berarti ke atas. Oke, ke sini. Terus ke sini. Ya. Kita kasih tanda sesuai dengan hitungan. Sini jadi positif, menjadi negatif, ini positif. Ini adalah gambar bidang lintang. Sekarang gambar bidang momen. Momen titik A, titik C, titik A, titik D, titik E, titik B, titik F. Bidang gaya momen di titik C, kita lihat hitungannya. C, C 0, kemudian A min 4. Kalau min berarti ininya di atas, ya. Kalau momen dia di atas gambarnya. Berarti anggap aja di sini misalnya nih min 4 di sini. 4. Nah, ya karena dia min maka dia di atas. Negatif. Lalu D, MD ini MD 25. Dia positif. Kalau positif berarti di bawah. Berarti anggap aja di sini ya. Ini 25 itu di sini. Nah, berarti ini. Nah, ya. Lalu E 3125. Berarti lebih turun lagi.
Sini misalnya 31,25. Ya, lalu B, MB min 4. Nah, kalau momen, kalau dia negatif berarti dia di atas. Nah, berarti di sini, nih, di atas. Di atas. Nah, tinggal dihubungkan. Ya, ini, ya. Ini adalah 4. Lalu F 0. Nah, gitu. Kita kasih tanda, ini tadi positif, ini tadi negatif. Nah, ini adalah gambar bidang momen. Ya, oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Untuk bidang normal, tidak ada gambar diagramnya karena dia bidang gaya normalnya adalah nol. Oke, sampai di sini.